Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah desain lagi, yaitu desain rangka hidroponik sistem DFT, di mana pada sistem DFT ini merupakan sistem di mana nantinya air akan sedikit menggenang ya pada instalasi hidroponik pada pipa. Jadi nanti apabila terjadi pemadaman listrik dan sebagainya, air masih tersisa pada dasar pipa. Itu kelebihan dari DFT. Nah, langsung saja. Jadi konsep kita ini adalah DFT, di mana untuk konsep kali ini diperuntukkan untuk pemula ya, masih untuk coba-coba. Jadi bagi kawan-kawan yang masih pemula, belum pernah, ini sangat bagus sekali dan baik sekali karena ini simple, tidak terlalu banyak pekerjaan juga. Dan juga jangan lupa ya, untuk kawan-kawan yang menyaksikan video, jangan lupa untuk like dan subscribe agar nantinya channel ini dapat berkembang dan membantu kawan-kawan dalam membuat atau merancang rangka hidroponik. Nah, desain ini juga nantinya dapat membantu kawan-kawan dalam membuat ya atau merancang rangka hidroponiknya agar nantinya dalam pembuatan itu tidak terlalu berlebihan biaya. Jadi di sini kawan-kawan dapat melihat lah bagaimana nantinya modul atau bentuk. Kemudian juga nanti juga kita akan bantu untuk menghitungkan biaya sekiranya nanti budgetnya tidak terlalu berlebih. Nah, langsung saja untuk material ya. Untuk material kali ini saya menggunakan baja ringan kanal C ya. Dan kemudian untuk pipa, nah pipa ini berukuran 2,5 in. Nah, untuk pipa saya sarankan untuk pemula ya, yang sedang itu 2 sampai 2,5 in. Itu cukup. Jangan terlalu besar, karena apa? Karena sepengalaman saya, untuk hasilnya itu kurang lebih sama dengan pipa yang kecil. Jadi saya sarankan gunakan saja pipa yang 2 in atau 2,5 in. Nah, untuk baja ringan sendiri ya, untuk baja ringan sendiri bagi kawan-kawan yang masih pemula, yang belum pernah membuat sama sekali, karena juga saya ada pengalaman ya dalam di baja ringan. Sebelum kawan-kawan membeli, alangkah baiknya lihat dulu mereknya apa dan juga panjangnya ya, karena biasanya pada dasarnya baja ringan ini ukurannya adalah panjang 6 meter. Akan tetapi, akan ada tetapinya ya, baja ringan ini biasanya seperti merek Taso ya, itu pas 6 meter potongannya. Tapi kalau merek-merek yang biasanya tuh nggak nyampe 6 meter, palingan 590 ya kurang lebih. Jadi nantinya dapat membantu kawan-kawan apabila terjadi kesalahan pemotongan. Ibaratnya ada ukuran yang 2 meter, kurangin saja menjadi misal 197 cm. Jadi nggak usah mentok di 2 meter itu. Nah, lanjut untuk desain, kita ke rangka tiang dulu ya. Nah, untuk rangka tiang pada bagian depan ya, ini sudah saya kasih ukuran. Untuk bagian depan ini tingginya adalah 200 cm dan jumlahnya ada 2. Kemudian untuk bagian belakang ya, untuk bagian belakang ini agak rendah sedikit karena kita membuat kemiringan atap dari depan ke belakang. Nah, untuk bagian belakang ini adalah 175 cm. Jadi selisih 25 cm.
Kemudian untuk ini ya, untuk gelagar bawah atau penahan bawah, rangka bawah, untuk tinggi depan ya, untuk tinggi depan itu 75 cm. Kemudian untuk bagian belakang itu 1 meter ya. Nah, bagian belakang ini untuk rangka bawah atau istilahnya gelagar ya, ini 1 meter bagian belakang. Kemudian untuk ini ya, penahan ini gunakan saja reng. Kalau memang ada biaya gunakan juga kanal C. Kalau ingin mengurangi biaya gunakan saja reng baja ringan. Itu tinggi depan adalah sekitar 75 cm ya. 70 saja, 70 cm. Ini gunanya hanya untuk menahan saja agar nanti rangka tiang tidak terlalu goyang. Kemudian belakang juga sama ya, 70 cm, atau mau sama bagian depan ini dikasih 75 juga nggak masalah, karena dia fungsinya hanya untuk menahan rangka tiang ya. Nah, untuk bagian atap nih simple saja. Saya kasih tritisan saja untuk bagian depan ya. Masing-masing antara depan dengan belakang ini untuk atapnya tritisannya lebihannya yaitu 50 cm. Cukup 50 cm. Nah, kemudian bagian samping itu memang tidak ada, jadi itu tidak terlalu masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah agar kita tetap menjaga bak nutrisi ya, bak nutrisi agar nantinya diminimalisir apabila terjadi hujan agar tidak tercampur dengan air hujan tadi. Kemudian rangka sudah, tiang sudah, kemudian atap juga sudah. Atap ini sama, gunakan saja plastik UV ya, plastik UV. Nah, kemudian untuk pipa, nah pipa ini ya, pipa saya gunakan yang sudah saya bilang tadi, ini adalah 2,5 in. Kemudian dengan jarak lubang 20 cm. Terserah kawan-kawan nantinya mau jarak lubang 25 juga bisa, 20 juga bisa. Nah, saya sarankan juga ya, kalau memang kawan-kawan ingin memberi jarak per 20 cm, alangkah baiknya setiap 10 cm itu dilobangin saja ya, per 10 cm. Misalkan kawan-kawan jarak 25 cm, lubang saja separohnya ya, 12,5 cm. Karena apa? Karena apabila nantinya kawan-kawan ingin mengganti jenis tanaman, misal contoh jadi lubangnya itu sudah siap. Kalau untuk tanaman yang menjulang tinggi ke atas seperti kangkung, bayam, atau seledri, per 10 cm itu cukup ya, gak usah terlalu lebar, terlalu memakan tempat juga. Nah, untuk tanaman yang tinggi-tinggi seperti itu dengan jarak 10 cm cukup. Apabila kawan-kawan nanti bosan ingin mengganti jenis tanaman, jadi lubang yang sudah per 10 cm itu biarin saja ya, nggak usah diisi dengan contoh misal tanaman yang berdaun lebar seperti sawi, kemudian pakcoy atau selada. Nah, itu jaraknya minimal 20 cm ya. Untuk tanaman-tanaman yang berjenis daun lebar, saya sarankan gunakan jarak minimal 20 cm sampai 25 cm maksimal. Itu cukup. Nah, makanya saya sarankan lebih baik kawan-kawan lubangin saja dulu per 10 cm atau 12,5 cm ya. Nah, kemudian pipa yang saya desain di sini ya, ini adalah panjang 2 meter ya. Panjang 2 meter. Jadi pipa yang kita beli, misalkan beli utuh 4 meter di toko bangunan, potong saja jadi 2 bagian. Jadi ini adalah
separuh atau setengah dari pipa tersebut, dan jumlahnya pipa ini adalah 3 buah ya. 3 buah dipotong kemudian disusun di atas. Nah, untuk jarak dari atas ke bawah ya, ini jaraknya adalah 20 cm ya. Jarak lubang tanam dari kiri ke kanannya adalah 20 cm. Kemudian dari atas ke bawah juga 20 cm. Kemudian, nah di sini saya menggunakan tutup ya, dop yang 2,5 in juga, dapat kawan-kawan lihat. Kemudian pada bagian sisi ya, nah ini pada bagian sisi kita ambil bagian samping kanan saja ya, karena ini adalah turunan pertama. Nah, bagi kawan-kawan agar dia nanti menghasilkan sistem DFT pada bagian pertama ini ya, ini, nah ini pada bagian ini saya sarankan ditinggikan saja untuk ngelobanginya nanti ya. Karena apa? Apabila kawan-kawan terlalu rendah, terlalu di bawah ya, terlalu di bawah seperti ini, nah ini nantinya dia airnya akan sedikit kering ya, sedikit kering. Jadi saya sarankan agak naikkan saja ke atas supaya nantinya air yang nantinya tertumpuk di sini sedikit tertahan lebih banyak ya. Artinya dia akan menahan lebih banyak daripada air yang biasanya. Nah, kalau bagian bawah itu nggak masalah, mau di tengah kah mau di bawah itu nggak masalah, karena dia hanya menurunkan air dari atas ke bawah. Sedangkan pada bagian atas, nah ini saya sarankan agak ke atas sedikit ya untuk melubanginya nanti. Sama contoh pada sisinya. Nah, pada bagian ujung dia ke bagian sisi sebelah. Jadi pada bagian yang ujung ini agak angkat saja sedikit ya. Jangan terlalu tengah, itu nanti akan banyak sekali airnya, jadi agak bawah sedikit saja. Jangan terlalu bawah ya. Cukup sedang. Nah, kemudian di sini ya, di bawah nggak masalah. Jadi nantinya air akan tertahan ya di dasaran pipa. Itu maksud saya. Kemudian untuk sistem pengairan ya sama seperti desain-desain sebelumnya. Di sini saya menggunakan kontainer ya, plastik kontainer, dimana di sini banyak sekali ya orang-orang yang jual. Jadi ini yang lebih praktis dan juga simple, tinggal kawan-kawan lubang saja bagian atas. Kemudian pipa yang digunakan pada bagian untuk pengairan air nutrisi, saya gunakan saja ini adalah pipa yang setengah in. Kemudian kita akan jelaskan juga sistem pengairannya. Pada saat nanti air nutrisi diisap menggunakan mesin pompa nggak, di sini juga nggak usah besar ya, karena ini kecil saja, tidak usah terlalu besar. Gunakan saja pompa yang 18 sampai 20 watt itu cukup, karena dia hanya akan mengangkat air ke atas saja. Nah, seperti ini. Jadi pompa yang diperlukan tidak usah terlalu besar, 18 sampai 20 cukup. Ketika air yang dipompa ke atas, nah di sini jangan lupa kawan-kawan untuk mengasih kran, karena kran ini fungsinya untuk mengatur debit air nanti apabila nanti airnya masuk terlalu banyak ya. Nah, ini banyak di bagian pipa utama. Kemudian air naik ya. Nah, sini dia akan jatuh ke bagian pipa di rangka hidroponik. Jadi cukup taruh di sini saja, karena nantinya air juga akan merembes ke bagian sini ya. Karena air nanti tidak akan langsung turun. Dengan sistem seperti ini tadi dia akan tertahan ya pada bagian dasar. Makanya saya bilang tadi pada bagian sini itu agak dinaikkan dikit, jangan terlalu bawah supaya airnya nanti menggenang. Nah, pada saat air naik, nah otomatis air akan mengalir ke tempat yang rendah. Jadi ini adalah sistem ya. Nah, DFT
kemudian dia akan mengalir ke tempat yang rendah, ke sisi sebelah, lanjut lagi pada bagian sisi sebelah lagi sampai ke bagian bawah. Nah ini seperti ini ya. Langsung sambung saja menggunakan dop tadi juga ya. Langsung miringkan ke bawah menuju ke bak nutrisi lagi. Kurang lebih seperti ini ya desainnya. Nah kemudian untuk yang penahan pipa ini ketinggalan ya, tadi saya jelaskan. Ini gunakan saja yang kanal C ya, kanal C 75 tadi baja ringan, potong saja kisaran 13 sampai 14 cm cukup. Nah karena ini gunanya hanya untuk menahan pipanya nanti ya, agar pipanya tidak bergeser. Simpel sekali ya, tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak juga, karena untuk desain kali ini hanya diperuntukkan untuk pemula saja. Tapi apabila kawan-kawan yang ingin membuat panjang, silahkan, karena ini hanyalah ilustrasi saja, desain dari saya, gambaran saja. Apabila nanti kawan-kawan ingin membuat juga gitu kan, sistem DFT. Nah kelebihan dari sistem DFT ini ya, apabila nanti terjadi pemadaman listrik atau mati listrik, air akan sedikit ya menggenang atau tersisa pada bagian dasar pipa. Itu saja ya kelebihan dari DFT ini. Tidak seperti NFT, apabila listrik padam otomatis air akan kering pada bagian pipa. Kalau DFT ini enggak, dia akan menyisakan air. Jadi kawan-kawan juga enggak usah panik. Cukup masukkan saja air di sini ya, 2 atau 3 ember, otomatis nanti airnya akan terisi lagi setiap 1 jam atau 1 jam setengah. Langsung masukkan saja, nanti airnya akan terisi pada bagian dasar. Nah untuk kekurangannya ya, untuk kekurangan DFT ini, karena saya juga ada buat ya kecil di halaman rumah. Nah sepengalaman saya, DFT ini airnya akan selalu tergenang oleh air. Jadi kemungkinan penyerangan terhadap jamur, ibaratnya bakteri, itu kemungkinan lekas terjadi ya, karena akarnya itu tadi tergenang oleh air. Kemudian air yang tergenang pada bagian pipa-pipa ini terlihat lebih kotor ya, lebih kotor dibandingkan dengan EFT, karena airnya memang mengalir tapi tidak terlalu deras gitu kan. Karena sepengalaman saya juga, untuk yang pipa punya saya DFT ini, airnya agak sedikit kotor ya, karena alirannya lambat, kadang-kadang tertahan oleh akar ya, sebagian akar oleh tanaman itu. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau kawan-kawan ingin membuat sistem DFT, asalkan kawan-kawan rutin melakukan pembersihan ya. Apabila panen sudah habis, ini kan ibaratnya cuma hanya untuk pemula ya, kecil saja. Nah apabila nanti kawan-kawan sudah panen habis, pipa ini bisa kawan-kawan langsung bersihkan ya, langsung bersihkan. Jadi jangan tunggu pada saat kotorannya banyak gitu kan, debu-debunya banyak. Pokoknya kalau sudah bersih, tinggal langsung bersihkan saja ya. Kemudian sedikit lagi ya, ketinggalan juga. Nah pada bagian pelobangan sini ya, pelobangan sini jangan lupa untuk menambahkan sedikit potongan pipa di sini ya. Nah sekurang lebih seperti ini, lebihkan saja nantinya kurang lebih sekitar 1 cm, 2 cm nggak masalah, agar nantinya untuk pelobangan pada bagian sisi ya, lubang yang di dop ini
itu biasanya eh, agak longgar. Jadi kawan-kawan bisa tambahkan isolasi pipa ya, isolasi pipa untuk mengencangkan. Kemudian apabila sudah dilem, kemudian eh, dimasukkan ke dalam, itu nanti akan mengering dan dia akan lebih tahan gitu kan, lebih tahan, lebih kuat dengan bantuan pipa potongan pipa kecil tadi ya. Itu saran saya. Nah, mungkin video untuk pembahasan rangka dari saya cukup sekian. Nanti pada bagian akhir video nanti saya juga akan bantu menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk membangun dengan model desain seperti ini. Karena tempat tinggal saya berada di Kalimantan Tengah ya, Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur. Jadi mungkin harganya nanti akan lebih berbeda dengan kawan-kawan yang berada di Jawa ya. Karena kami di sini material tergolong cukup mahal. Bayangkan saja baja ringan ya, merek Tasso di sini itu kalau satu buah itu 130.000. Panjang 6 meter ya, kanal C yang merek Tasso yang tebal itu sudah 130.000. Nah, nanti mungkin dalam perhitungan rapnya nanti kawan-kawan melihat saja berapa jumlah material yang nanti digunakan. Kalau masalah harga tinggal kawan-kawan hitung saja nantinya, mencoba untuk tanya-tanya survei di toko bangunan, jadi kawan-kawan tahu berapa biaya yang diperlukan untuk membangun nanti. Terima kasih. Nanti pada bagian akhir ya, nanti akan rekapan hitungan jumlah berapa material dan juga uang yang diperlukan. Langsung saja kita lanjut untuk menghitung berapa biaya anggaran atau RAB ya untuk membangun desain seperti ini. Dan juga saya sudah merekap semuanya, apa saja material yang diperlukan, kemudian harganya berapa. Dan ini adalah rekapan yang diperlukan untuk membangun rancangan seperti itu. Nah, dapat kawan-kawan lihat di sini adalah keperluan nantinya, material-material yang diperlukan, bahan-bahan yang diperlukan ada di sini. Kemudian di sini ada jumlahnya juga ada. Kemudian di sini adalah harga. Nah, untuk harga sendiri di sini saya ambil harga di Kalimantan ya. Jadi ini adalah acuan saja nantinya agar kawan-kawan tidak kebingungan dalam mencari materialnya di toko bangunan. Nah, untuk harga ini saya acuannya ada di Kalimantan. Jadi bagi kawan-kawan yang di Jawa mungkin itu harganya mungkin agak sedikit turun dari di sini, karena memang di Kalimantan apa-apa itu sudah naik karena barangnya itu datangnya kebanyakan dari Jawa. Nah, langsung saja kita hitung ya. Pertama yang kita perlukan adalah pipa 2,5 in 3 buah yang nantinya akan dipotong menjadi 6 bagian seperti gambar nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah. Itu harganya di sini satu buah itu 100.000, tergantung merek juga, ada yang 125, ada yang 80. Kemudian yang selanjutnya adalah dop ya, tutup pipa 2,5 in tadi 12 buah untuk bagian sisi ya. Nah, ini itu berjumlah 12 buah juga nantinya. Itu harganya kalau di sini tuh kisaran 8 sampai 10.000. Jadi saya ambil saja patokan 9.000. Totalnya 108.000. Kemudian baja ringan ya. Nah, ini baja ringan tergantung kualitas juga. Nah, untuk baja ringan ini kan untuk tiang dan segala macam. Jadi untuk perhitungannya kawan-kawan jumlahkan saja semua panjang ya. Misalkan ini 200 cm, sebelah 200 cm, belakang 175, ditotalkan semua panjangnya. Nah, nanti kalau ketemu misalkan ya 2000 meter, panjangnya 2000 ya, 2000 cm, tinggal dibagikan saja satu panjang dari panjang produk
bajaringan tersebut. Kalau diprodukkan itu kan panjang bajaringan itu kan 600 cm. Nah, misalkan nantinya ketemu 2400 ya, misalkan 2400 total keseluruhan panjang ini, setelah dijumlahkan dibagikan 600 cm, totalnya akan dapat 4 buah. Jadi untuk desain saya ini itu tidak lebih sampai 2000 ya. Saya hitung tadi itu kisaran 2300-an. Jadi kita lebihkan saja untuk jaga-jaga, buat saja ini jadi 4 batang ya bajaringannya. Harga di sini ya kalau yang biasa yang agak tipis di sini harganya 100 lebih ya, 115 sampai 105.000. Kalau yang tebal seperti taso itu harganya 125 sampai 130 per batang. Nah, kemudian lanjut lagi di pipa setengah in 1 buah ya. Untuk pipa sambungan-sambungan tadi gunakan saja setengah in keseluruhan, tinggal kawan-kawan lihat sendiri nanti dijumlahkan ketemu berapa keperluannya. Kemudian sambungan ya, ini adalah sambungan L. Untuk sambungan L setiap sisinya, nah ini 1, 2, 3, 4 dijumlahkan saja sampai bawah bagian mana saja yang memerlukan L. Jadi untuk desain ini untuk L nya itu berjumlah 14 buah. Harga di sini untuk sambungan-sambungan seperti itu kisaran 3.000 sampai 6.000. Jadi saya ambil harga tengahnya saja 4.000. Ketemu harganya seperti ini. Kemudian sambungan T ya. Sambungan T ini setengah in 1 buah karena akan dipakai di bawah sini ya. Nantinya untuk memisahkan keran air ya. Kemudian selanjutnya kerannya. Nah, keran di sini bervariasi setengah in. Ada yang harga 10.000, 20.000, 15.000 juga ada. Kemudian sambungan drat keran ya, itu juga ada, perlu agar nantinya menyambung pipa ke kerannya itu perlu dratkan 1 buah, isolasi pipa 1 buah, lem pipa 1 buah, skrup bajaringan. Nah, untuk desain kecil seperti itu di sini saya cuma ambilnya per biji saja, karena untuk bagi kawan-kawan yang ingin beli banyak juga silahkan per bungkus harga 100.000 atau harga 150.000 juga ada. Itu banyak sekali, isi sekisaran 1 bungkus 300 pieces lah. Jadi di sini saya ambil per biji saja ya, cukup 150 biji itu sudah cukup. Sekrupnya ya bajaringan, harga per biji di sini, kalau di sini per biji sekrup bajaringan itu harganya Rp500. Jadi tinggal dikalikan saja. Tapi bagi kawan-kawan yang ingin beli stok buat nantinya juga banyak, nggak masalah gitu kan. Kemudian plastik. Untuk plastik UP, nah untuk plastik UP untuk di daerah saya sendiri ya, harganya kalau per meter persegi itu kisaran 25 sampai 35 meter persegi tergantung merek dan kualitas. Jadi yang diperlukan plastik UP itu adalah tidak terlalu besar, beli saja lebih ya, 250 kali 250 cm cukup. Nah, untuk pada bagian sini. Nah, kemudian untuk penguatan plastik UP ada ketinggalan juga ya. Dikasih saja klip pada bagian sini nanti, lebihan dari plastik UP misalkan dari ujung sini ya, cukup pakai klip kertas aja yang besar, klip yang besar ya, yang harga 1 kotak itu kisaran 18.000. Dijepit saja di sini dari depan ke belakang itu dengan jarak 50 cm. Yang diperlukan paper clip itu ya paling cuma 2 kotak kan ya, 2 sampai 3 kotak juga cukup. Itu yang ketinggalan dengan harga kisaran 30.000 2 kotak. Kemudian lanjut lagi ke box container. Nah, box container nih yang plastik tadi ya, yang ini tergantung dari kawan-kawan nantinya mau beli yang bagaimana dan bentuknya seperti apa, terserah. Tapi saya sarankan gunakan saja box container plastik ya, karena ini cukup mudah dan juga tidak terlalu ribet. Kotak sederhana, harganya untuk di sini kisaran 150 sampai 250.
Kemudian untuk mesin pompa, gunakan saja mesin pompa yang kecil ya, nggak usah terlalu besar karena ini kecil sekali, jadi tidak terlalu boros juga. Palingan listrik ya sebulan untuk pompa yang 18 watt ini full ya. Biasanya kalau punya saya itu yang mesin pompa 18 itu nyala terus. Tapi alhamdulillah untuk saat ini pompanya masih bertahan kuat gitu kan. Nah, ini sudah mesin pompa, gunakan saja yang 18 watt. 18 watt ini, maaf salah harga juga, kurang lupa saya ubah harganya. Nah, itu ya. 85.000. Kemudian untuk netpot dengan jarak 20 cm tadi itu menghasilkan 60 lubang ya. Ini 60 lubang. Jadi netpot yang diperlukan itu adalah 60. Jadi untuk harga di sini per biji netpot itu kisaran Rp650 sampai Rp900. Jadi kita perlukan adalah 60 ya, 60 biji. Kalikan saja, inilah uangnya. Kemudian kain kasa ya. Kain kasa juga tidak terlalu besar. Kawan-kawan juga bisa beli ya, ukuran 30x30 itu juga sudah cukup karena ini tidak terlalu banyak. Kemudian rockwool setengah slab juga cukup, harga kisaran 50 sampai 60 ribu. Kemudian ini juga ada saya masukkan biaya tidak terduga, entah itu nantinya kawan-kawan mau pasang kabel, kemudian terminal listrik dan sebagainya, itu juga kita masukkan jaga-jaga ya, 100.000. Kemudian bibit tanaman itu cukup satu saja, itu kisaran harga 20.000 sampai 30.000 tergantung bentuk bibit ya. Jadi bibit ini kalau untuk tanaman seperti ini ya, satu bungkus misalkan mau nanam seledri itu sudah tahan berbulan-bulan ya, untuk bibit harga seperti ini. Dan untuk keseluruhan ya, total setelah dijumlahkan ini adalah totalnya 1.773.000 ya. Ini kisaran saja, tapi bagi kawan-kawan yang berada di Jawa, saya mungkin harganya tidak sampai seperti ini. Palingan itu sekitaran 1.200.000 mungkin, atau 1.300.000, karena memang di Kalimantan itu harga apa-apa itu agak sedikit mahal karena kita bahannya datang dari Jawa semua. Nah, dengan total 1.700.000 ini sudah tahan ya, semua ini itu sudah tahan. Nah, untuk desain ini tahan untuk bertahun-tahun, baja ringan bertahun-tahun, kemudian pipa bertahun-tahun. Yang jadi kelemahannya nanti itu ada beberapa ya, untuk kawan-kawan ketahui. Pertama yang jadi kelemahannya nanti yang bisa kemungkinan rusak, pertama adalah mesin. Nah, mesin, tapi untuk mesin kalau punya saya pengalaman pribadi yang 18 watt itu punya saya nonstop 24 jam ya. Mati itu hanya ketika saya membersihkan bak nutrisinya saja, itu mati sebentar saja. Sampai sekarang mesinnya masih on, kurang lebih hampir berumur 1,5 tahun mesin saya, alhamdulillah masih nyala. Kemudian yang kedua yang perlu diganti nantinya plastik UV. Nah, plastik UV ini paling lama itu adalah 3 tahun. Nah, untuk ketahanan plastik UV. Dan kemudian nantinya yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah mungkin di sambungan ya, karena di sambungan ini nantinya ya, lama-kelamaan lem itu akan mungkin rapuh, bisa lepas. Jadi ada kalanya nanti kawan-kawan melakukan perbaikan pada sambungan, dan itu juga memerlukan yang biaya tidak terlalu banyak. Nah, mungkin dari semua ini ya cukup bagi saya, karena ini adalah perhitungan yang sederhana sekali, tidak terlalu memakan banyak waktu karena bentuknya yang sederhana. Dan ini adalah total keseluruhan ya, biaya, kemudian material apa saja yang diperlukan nantinya bagi kawan-kawan yang ingin membuat desain seperti itu kan, bagi kawan-kawan yang memang untuk pemula ya, jadi buat kecil-kecilan saja, jangan terlalu besar.
Nah ini ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa kawan-kawan untuk like, komen, dan subscribe agar nantinya channel ini dapat berkembang terus ya, berbagi informasi dan pengalaman pada kawan-kawan dalam merancang atau mendesain rangka hidroponik agar nantinya tidak terlalu berlebihan ya dalam membangun ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.